Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Sueb. Nah, kali ini kita bakal atau topik kita pembahasan yaitu tentang bagaimana menguasai ilmu gendam ataupun bagaimana biar menjadi mahir buat para pemula ataupun yang buat praktisi yang sering gagal. Nah, di sini akan saya berikan motivasi ataupun saran supaya berhasil dalam menjalankan atau mempraktekkan ilmu gendam. Oke, para sedulurku, yang pertama itu para sedulurku amati apa yang sudah diberikan oleh para guru-guru kalian supaya baik dan benar. Yang pertama itu pahami dari segi teknik, teori itu pahami dengan baik dan dengan benar dan teliti, dan pahami dengan sebenar-benarnya supaya apa? Supaya tidak gagal paham. Dan saya perhatikan banyak praktisi yang gagal ataupun belum bisa mempraktekkan praktek ilmu gendam itu sendiri. Nah, yang pertama poinnya karena kurang pemahaman ataupun kurang benar-benar memahami dalam teori ataupun materi yang sudah diberikan oleh seorang guru. Nah, di sini buat para sedulurku atau buat para sahabatku atau buat para subscriberku yang selama ini masih banyak belum berhasil ataupun sudah berhasil tapi dicoba lagi ada kegagalan. Di sini simak baik-baik video saya ini buat para sedulurku semua biar hasil dan berhasil dalam mengeksekusi ataupun mengendam seseorang. Oke, para sedulurku, yang pertama itu pahami dulu ya. Yang pertama itu untuk meditasinya juga, meditasi penarikan energinya ataupun olah napasnya itu harus benar dijalankan. Dan kedua pun amalan yang sudah diberikan oleh seorang guru itu juga dijalankan, jangan cuman hanya diijazahkan tapi didiamkan tapi tidak mau dijalankan ataupun dirutinkan untuk pengamalannya. Yang selanjutnya yaitu amati korban ya, amati korban ataupun orang ataupun suyat yang rencana ataupun yang ingin kita gendam. Kita harus mengamati dulu orangnya, bagaimana sifatnya ataupun karakternya, terutama kunci utamanya adalah komunikasi. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan seseorang, itu sangat mudah sekali untuk menggendamnya. Nah, setelah kita sudah bisa berkomunikasi, baru kita amati dan mencari celah di mana orang itu bisa kita gendam. Itu yang poin kedua, yaitu setelah kita sudah paham dan mengamati orang dan itu memang sudah masuk ke dalam subjek ataupun target yang sangat mudah untuk kita gendam, itu langsung saja tinggal nanti penempatan bagaimana eksekusi yang tepat untuk seseorang tersebut. Nah, untuk selanjutnya para sedulurku, untuk selanjutnya para sedulurku, lanjut lagi di video kita ya. Nah, buat para sedulurku, untuk tahapan selanjutnya, setiap orang itu jangan pernah lelah ataupun jangan pernah capek untuk selalu mencoba dan mempraktekkan. Nah, buat para sedulurku, nanti misalnya ketemu teman ataupun tetangga ataupun sejawat permainan atau sejawat pergaulan para sedulurku semua, silakan nanti dicoba aja, diobrolin, nggak usah kita kasih tahu bagaimana kita mengamati seseorang. Misalnya si A, si B, si C, dan si D, itu kan pasti beda-beda ya perilaku dan karakter orang-orang. Kita amati. Setelah kita sudah mencoba mengamati, nanti baru para sedulurku bisa menyimpulkan dari 4 orang ini nanti mana yang kira-kira mudah. Silakan nanti dicoba saja, diaplikasikan untuk ilmu gendamnya seperti apa, nanti di situ coba dieksekusi. Nah, buat para sedulurku, jangan capek untuk melatih ataupun mencoba praktek kepada seseorang tersebut. Nah, seperti itu ya para sedulurku, jangan sampai lelah karena memang ilmu itu tidak semua gampang dan tidak semua itu instan, pasti semua butuh proses. Kita jangan melihat seseorang itu dari hasilnya saja, tapi bagaimana proses dia juga melalui pelatihan ataupun latihan dia sendiri. Nah, seperti itu ya para sedulurku. Buat para praktisi yang sudah mengambil ilmu gendam ataupun
ilmu semacam itu, silakan terus dilatih, dipahami supaya meresap dan mahir dalam mempraktekkan. Kegagalan itu adalah suatu kunci ataupun kesuksesan yang tertunda, bukan berarti setelah kita mengambil dan kita tidak bisa mempraktekkan itu kita disebut gagal, bukan, tapi itu adalah bagaimana kesuksesan yang tertunda, karena setiap ilmu yang sudah diberikan itu pasti nyata dan ada di dalam tubuh kita. Jadi yakini itu seperti itu. Dan yang kedua dan untuk yang selanjutnya, tips dan saran saya, berprasangka baiklah kepada seorang guru, agar doa seorang guru ataupun doa baik kita pun ke seorang guru itu akan berbalik kepada kita. Oke, para sedulurku, saya doakan juga semoga para sedulurku yang atau praktisi yang sudah pernah mengambil ilmu gendam lebih cepat, semoga lebih mahir dan cepat dalam mempraktekannya. Oke, para sedulurku ya, yang tadi saya bilang tadi, harus semangat dan punya pemikiran yang positif dan semangat yang tinggi dalam mempelajari semua ilmu apapun itu, dan jangan pernah lelah, terus berlatih dan pahami setiap ucapan guru, setiap materi guru, setiap teknik guru. Kalau tidak tahu, tanyakan, jangan malu-malu supaya kita berhasil. Tidak ada yang namanya guru tidak ingin muridnya tidak berhasil, pasti semuanya ingin berhasil. Dan yang terutama lagi hakikatnya ilmu gendam itu adalah bagaimana kita dalam kehidupan kenyataan, kehidupan sehari-hari kita itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sukses lagi. Nah, seperti itu ya para sedulurku semua. Mungkin di konten kali ini saya tidak panjang lebar lagi ya. Buat para sedulurku, tetap semangat, selalu berprasangka baik, berdoa, jalankan, latih, jangan pernah letih, sampai benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena ketika sudah para sedulurku semua bisa memahami dan menguasai ilmu yang sudah sampean ataupun para sedulurku ambil, insya Allah nanti itu sangat mudah dan gampang untuk mempraktekkan dimanapun dan sama siapapun.